Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Promptus, kali ini saya akan share tentang kisi-kisi soal sejarah Indonesia tingkat SMK. Nah, kebetulan selain mengajar kewirausahaan di SMK pun saya pernah diperbantukan mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, berhubung sekarang mau ujian, saya akan share tentang kisi-kisi soal sejarah Indonesia tingkat SMK. Nah, apa saja kah itu? Oke. Nah, sahabat guru maupun siswa, ini saya ada kisi-kisi berupa tabel ya. Tabel ini berisi tentang nomor soal, ya, maksudnya jumlah soalnya, nomor soalnya, terus KI, KD, KI berapa, KD berapa, lalu materinya apa, dan indikator soalnya apa, ya, terus tingkat ranah indikatornya ada C2, ada C3, lalu masing-masing skor dari soal itu berapa. Lalu di sini ada bagan tingkat kesukaran mudah, sedang, dan sukar. Sukar itu sulit, dan keterangan soalnya di sini adalah pilihan ganda. Oke, baik. Sekarang kita bahas satu persatu materi maupun indikator soalnya. Nah, sahabat, yang pertama silahkan pelajari tentang konsep sejarah. Ya, bagi sahabat guru mungkin bisa menjadi bahan dasar juga dalam pembuatan soal terkait kisi-kisi soal sejarah Indonesia. Oke, yang pertama konsep sejarah. Nah, indikator soalnya siswa mampu menjelaskan tentang konsep berpikir diakronik, sinkronik dengan benar. Nah, kan sudah ya di awal-awal semester pertama dipelajari. Nah, untuk siswa silahkan pelajari lagi ya tentang konsep berpikir diakronik, sinkronik dengan benar. Lalu yang kedua, materinya corak kehidupan masyarakat praaksara, berarti sebelum adanya aksara. Nah, indikator soalnya mampu menjelaskan manusia purba yang fosilnya ditemukan di Indonesia dengan benar, gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah hasil kebudayaan. Nah, menjelaskan alat-alat dari batu yang sering dipakai manusia purba di Indonesia dengan benar. Nah, ini hasil kebudayaan dari masyarakat prasejarah atau praaksara. Nah, apa saja silahkan, kan sudah dipelajari ya. Review kembali. Selanjutnya ada materi prasejarah. Indikator soalnya mampu menganalisis manusia purba di Indonesia dengan benar. Ada banyak ya, misal Meganthropus, Paleojavanicus, ada dan lain sebagainya. Silahkan pelajari kembali. Lalu selanjutnya ada materi Hindu Buddha di Indonesia. Nah, menjelaskan teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Selanjutnya juga Hindu Buddha di Indonesia, materinya indikator soalnya lebih spesifik, ini menjelaskan tentang peninggalan budaya agama Buddha di Indonesia. Nah, misal teori masuk Hindu Buddha tuh ada Brahmana, ada Ksatria, ada Sudra, dan ada teori Waisya ya. Nah, silahkan pelajari kembali. Terus juga di sini mampu menjelaskan tentang peninggalan budaya agama Buddha tadi sudah. Lalu menyebutkan raja-raja kerajaan Kahuripan setelah Empu Sindok. Nah, ini silahkan pelajari lagi, cari kembali. Selanjutnya juga masih materi Hindu Buddha di Indonesia, menyebutkan raja-raja di kerajaan Singosari. Selanjutnya menjelaskan yang menyebarkan ajaran Buddha dengan benar. Selanjutnya juga kebudayaan dan agama Islam. Nah, di sini menjelaskan peran Wali Songo di Pulau Jawa dengan benar. Nah, silakan pelajari kembali ya. Cari di buku dan catatan yang sudah dipelajari. Nah, selanjutnya kisi-kisi selanjutnya ialah mengenai kebudayaan dan agama Islam, menjelaskan peran Pati Unus pada saat melawan Portugis di Malaka. Nah, selanjutnya masuk ke materi kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Nah, indikator soalnya menjelaskan kedatangan Belanda di Indonesia dengan benar. Nah, pertama Indonesia, kenapa Belanda datang ke Indonesia, tujuannya apa, ya, tahun berapa, lalu singgah pertama kali di mana, silakan baca-baca lagi. Ya, selanjutnya materi tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia, menjelaskan organisasi pergerakan pertama di Indonesia dengan benar. Nah, ini silahkan dilihat lagi di buku catatannya ya.
Nah, selanjutnya masih Kerajaan Hindu dan Buddha menyebutkan raja kerajaan Kediri yang terkenal dengan ramalan yang masa akan datang, ya. Ini sebagai ilmu pengetahuan saja, ya. Silahkan pelajari proklamasi kemerdekaan. Nah, kita masuk materi baru, ya. Indikator soalnya menjelaskan organisasi, bentukan pemerintah, pendudukan Jepang di Indonesia dengan benar, ya. Selanjutnya juga masih tentang proklamasi, silahkan jelaskan sebab penulisan teks proklamasi di rumah Tadashi Maeda dengan benar. Ya, di sana ada siapa tokoh-tokohnya, lalu peristiwa sejarahnya seperti apa, kenapa bisa di rumah Tadashi Maeda, silahkan, ya. Nah, selanjutnya menyebutkan tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Di mana nih? Ya, apakah di Rengas Dengklok? Apakah di mana? Silahkan, ya. Selanjutnya masih tentang proklamasi kemerdekaan, menjelaskan kedatangan Belanda di Indonesia dengan benar. Lalu pertanyaan selanjutnya mempertahankan kemerdekaan, materinya. Ya, soalnya ialah menjelaskan semangat yang mengobarkan keberanian arek-arek Surabaya melawan sekutu Afnei dengan benar. Nah, ini masih di masa penjajah, ya, ketika Indonesia sudah merdeka. Di sana ada Bung Tomo yang semangat di wilayah Surabaya memimpin melawan ante-ante, ya, para sekutu, ya, penjajahan pada waktu itu. Selanjutnya materi mempertahankan kemerdekaan masih menjelaskan alasan TRI, Tentara Republik Indonesia, membumi hanguskan kota Bandung dengan benar. Selanjutnya mempertahankan kemerdekaan masih menyebutkan Gubernur Jawa Timur saat terjadi pertempuran 10 November di Surabaya dengan benar. Artinya pada saat pertempuran 10 November di Surabaya pada waktu itu, siapa nama Gubernur Jawa Timur? Nah, kurang lebih pertanyaan seperti itu. Selanjutnya mempertahankan kemerdekaan masih menyebutkan wakil Indonesia dalam perundingan Renville. Di sana ada siapa? Apakah ada Mali? Ya, apakah Perdana Menteri pertama siapa? Ya, silahkan sahabat Pramtus pelajari lagi. Ya, yang selanjutnya ialah menyebutkan hasil utama dari konferensi meja bundar atau KMB dengan benar. Nah, selanjutnya spesifik soal ada menjelaskan tugas Gubernur Jenderal Herman William Daendels di Indonesia dengan benar. Ya, ada di sini, sok silahkan sudah dipelajari, ya, cari lagi. Selanjutnya menjelaskan peristiwa gerakan 30 September PKI dengan benar. Selanjutnya menjelaskan pemberontakan DITI di Jawa Barat dengan benar. Masih di dalam materi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, spesifikasi soalnya menjelaskan peristiwa gerakan 30 September PKI dengan benar. Selanjutnya, pertanyaan spesifik selanjutnya menjelaskan pemilu pertama kali di Indonesia tahun 1955 dengan benar. Nah, silahkan, ini kurang lebih pertanyaan spesifiknya seperti ini, ya. Lalu ini pertanyaan maksudnya tuh bisa membantu sahabat Prantus dalam membuat soal untuk guru. Adapun buat siswa silahkan bisa dipelajari, gitu, ya. Nah, selanjutnya menjelaskan peran PBB dalam konflik Indonesia dengan Belanda dengan benar. Selanjutnya masih mempertahankan kemerdekaan Indonesia, spesifikasi soal atau indikator soal, menjelaskan pemilu pertama kali di Indonesia tahun 1955 dengan benar, ya. Nah, selanjutnya menjelaskan perbaikan ekonomi masa demokrasi liberal di Indonesia dengan benar, termasuk pembuatan OYANG, ya, tulisannya Uang Republik Indonesia atau ORI dan lain sebagainya. Menjelaskan perbaikan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Indikator selanjutnya menjelaskan pemilu pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 dengan benar. Lalu juga menjelaskan peristiwa gerakan 30 September atau PKI dengan benar. Silahkan sudah dipelajari, ya. Dan menjelaskan perbaikan ekonomi masa demokrasi liberal dengan benar. Selanjutnya ada menjelaskan perbaikan politik pada masa demokrasi terpimpin dengan benar. Masih mempertahankan Indonesia. Terus ada juga di sini masa reformasi dengan benar, ya, menjelaskan perbaikan politik pada masa reformasi dengan benar. Artinya peralihan antara Presiden Soeharto ke Habibie, terus ke Ibu Megawati, lalu juga ke Presiden
SBY. Nah, silahkan dipelajari ya. Gitu. Nah, selanjutnya juga ini masih kategori soal teori masuk dan berkembangnya agama kebudayaan Islam di Indonesia. Indikator soalnya menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Terus ini tabel tingkat ranah indikatornya kategori C4. Lalu skor soalnya 20. Di sini tingkat kesukarannya sukar ya. Pertanyaan terakhir ya, ada mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada Orde Lama dengan benar. Kategori indikator soalnya C4, skornya 20, bisa ya sahabat guru ditulis. Lalu tingkat soalnya sedang. Ini bentuk soalnya uraian. Yang 45, mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan benar. Kategori soalnya C4, skornya 20, tingkatnya sedang, bentuknya uraian. Nah, sahabat guru, ini gambaran kisi-kisi soal sejarah Indonesia tingkat SMK. Sahabat guru bisa buat tabel seperti ini. Adapun pertanyaannya atau soalnya bisa mengikuti dari materi dan indikator soal yang ada atau yang sudah dijelaskan pada video ini. Sekian sahabat guru, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Praptus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.